wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan di bulan yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin kita telah mengkaji tentang kemuliaan orang yang selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, kemuliaan orang yang selalu menghadiri majelis-majelis para ulama as-salihin. Karena memang Shahibul Ratib, kitab yang kita baca, Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, beliau mengatakan cara menjaga taufik itu, cara menguatkan iman kita, menguatkan taufik yang Allah berikan kepada kita, menjaganya dengan yang pertama, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus berkumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat beliau kemarin dan sudah kita kaji. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa hifdhihi bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswasati syayatin. Cara menjaga taufik yang Allah berikan kepada kita dengan kita menjauhi, dengan duduk berkumpul dengan orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menolak daripada was-was atau bisikan-bisikan setan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menjaga taufik, jangan kita kumpul dengan orang-orang yang jelek para hadirin. Jangan kumpul dengan orang yang ahli maksiat, jangan. Karena itu bisa melemahkan taufik yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi jangan, oh saya cuma kumpul tok gak melo-melo kok. Nah, lama-lama nanti taufik itu akan redup. Kita akan terpengaruh daripada tempat atau orang yang kita selalu duduk dengan mereka. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibul Maulid, beliau pernah mengatakan, fa fi suhbatil adad kulla radilatin tuaddi ila dhurrin wa baghyin wa ifsadi. Fa fi suhbatil akhyar kullu ghanimatin wa ribhin wa fawzin laisa yuhsihi ta'dadi. Kata beliau, dengan kita berteman dengan orang-orang yang jelek, orang yang lupa kepada Allah, orang yang tidak mau zikir, orang yang tidak sholat, ya, orang yang maksiat, orang yang tidak mau hadir pengajian-pengajian, maka apa kata beliau? Kullu radilatin, itu adalah semua sifat buruk akan ada pada kita karena duduk dengan mereka, karena kita berteman dengan mereka. Apa
Atau apa dampak daripada orang yang duduk dengan orang yang jauh dari Allah, orang yang maksiat kepada Allah? Tuaddi ila dharrin wa baghyin wa ifsadi. Itu bisa menyebabkan orang tersebut masuk dalam bahaya, masuk dalam sifat dengki, dan menjadi orang yang rusak nantinya. Loh, ini kumpul saja, lo bayangkan ya. Kumpul dengan orang maksiat, ahli maksiat, bisa menyebabkan seperti itu ya. Makanya kita tidak boleh dekat-dekat dengan mereka ya. Harus menjauh dengan mereka ya. Untuk apa? Keselamatan agama kita, keselamatan iman kita, keselamatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebaliknya kata beliau, fa fi suhbatil akhyar kullu ghanimatin. Dan dengan kita berteman dengan orang yang baik, orang ahli ibadah, orang ahli zikir, orang yang ngaji, apa kata beliau? Maka kita akan mendapatkan semua keuntungan ya. Waribhin, kita akan mendapatkan, kita akan menjadi orang yang beruntung. Wa fauzin, menjadi orang yang sukses, yang laisa yuhsihi ta'dadi, yang tidak bisa dihitung dengan hitungan. Keberuntungan kita, kesuksesan kita ya. Kalau kita kumpul dengan mereka orang-orang solihin, itu tidak bisa dihitung dengan tangan, tidak bisa dihitung dengan hitungan. Kenapa? Karena saking banyaknya pemberian Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang selalu kumpul dengan orang yang soleh, kumpul dengan para ulama, kumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang selalu berkumpul dengan solehin, mendapatkan keberkahan mereka orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ulama mengatakan, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau menyebutkan dalam majmu' kalamnya yang ditulis oleh santrinya, menukil daripada pendapat atau perkataan ulama. Apa kata ulama? Jalisul insan unwanu warogotih. Tempat atau teman duduk seseorang itu adalah bukti kepribadian dia ya. Teman duduk seseorang itu adalah tanda kepribadiannya. Orang kalau selalu kumpul sama orang soleh, berarti menunjukkan memang itu orang soleh itu orang. Karena itu kepribadiannya, berarti menunjukkan kepribadiannya. Sebaliknya, ada orang kok kumpulnya sama orang ahli maksiat, berarti memang itu kepribadian dia seperti itu. Karena kita akan tahu kepribadian seseorang dengan kita melihat siapa teman duduknya. Itu saja. Kalau teman duduknya dengan orang-orang soleh, berarti dia memang orang soleh. Sebaliknya, kalau dia duduk dengan orang yang ahli maksiat, ya memang dia seperti itu ya. Makanya Rasulullah SAW pun, beliau pernah mengatakan, anil mar'i, para ulama mengatakan, kalau tidak salah ucapan Adi bin Zaid, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Dari seseorang kamu tidak usah tanya bagaimana sifat kamu, bagaimana kepribadian kamu, tidak usah, tapi tanya tentang siapa temannya. Gitu toh. Kita kalau kepingin tahu itu orang soleh, lihat temannya. Gitu toh. Tidak usah tanya kamu orang soleh ya. Kamu orang baik enggak? Enggak perlu. Tinggal kita lihat. Kepingin tahu karakter seseorang, lihat itu kumpulannya siapa sih itu? Oh, kumpulannya orang baik. Berarti itu orang baik. Ya. Oh, selalu kumpul sama orang yang ahli maksiat. Ya, berarti itu karakternya dia, suka maksiat memang. Itu kata Imam Adi bin Zaid. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Karena sesungguhnya seseorang itu akan mengikuti teman dekatnya. Mempunyai teman orang yang soleh, kenapa? Akan menuntun kita ke tempat-tempat yang baik. Dari pengajian, oh di WA, ayo pengajian nih, Masjid Kartini wayai.
Ustadz Ahmad atau Habib Ahmad datang ya, jangan lupa ya, lo diingatkan ya. Tapi coba kalau umpamanya bukan teman yang baik, nggak bengi nongkrong nang warung di, ya, ya. Apalagi warung sing macem-macem mbak ya, ya. Nah itu jelas faedah orang kalau kumpul dengan orang soleh, maka kita akan ditarik untuk ke tempat-tempat yang baik. Diingatkan, dinasehati, lu jenengan ndak sholat ah? Oh jok dosa lo, oh jangan kumpul sama orang itu, percuma nggak ada faedahnya. Ayo melok ngaji, ayo hadir zikiran, ayo hadir istighosan, ayo hadir pengajian. Nah itu faedah kalau kita milih teman yang soleh, akan menuntun kita ke tempat-tempat yang baik. Makanya kita harus mendekat ya dengan orang-orang yang soleh, dan itu harus diusahakan, ndak usah ngenteni. Jangan kok ndak ngumpul soleh, kulo gak dijak loh, ya keliru. Datang dulu, kita yang merapat kepada mereka, nanti mereka akan menuntun kita. Caranya seperti itu. Lalu ngenteni dia oma sampai mati pak, ya gak mungkin dijak sampai mbak. Tapi kita harus datang merapat ke mereka, kenal sama mereka, mendekati mereka, nanti kita akan dituntun oleh mereka, orang-orang yang soleh. Nah kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan seperti ini para hadirin, inna tiba'a tasriku tiba'a wa kullu man jalasa khabithan do'a. Kata beliau, sesungguhnya karakter seseorang itu akan menarik karakter, tabiat itu akan menarik tabiat ya. Kita sebenarnya tidak pernah punya sifat untuk iri kepada seseorang, tapi kebetulan kita punya teman yang selalu kerjanya iri toh, lama-lama akan seperti itu karena tabiat dia akan nular kepada kita. Kita padahal tidak mau kedonyan, yes pokoknya saya kerja cukup nggak kurang, yang penting saya bisa ibadah tenang. Ketemu temen yang motivasi supaya tambah sugih, akhirnya temenan nih, akhirnya lupa akhirat, sibuk urusan dunia. Kenapa? Gara-gara temennya. Itu sudah pasti. Ayo nang sugih kan melarat tok mulai biasanya ya. Padahal cukup, maksudnya padahal sudah cukup, punya rumah yang cukup untuk ditempati, anak-anak juga bisa sekolah, penghasilannya cukup. Tapi kapan kemudian bertemu dengan orang yang motivasi suruh kita dunia, ya, maka akan katut kita. Ya kalau umpamanya tidak sampai merugikan urusan akhirat tidak apa-apa. Tapi efeknya akhirnya jarang hadir pengajian. Yang biasanya punya rutinitas ngaji mulai ndak. Biasa sholat jamaah mulai bolong. Nah kenapa? Nah karena teman kita itu. Makanya kata Abu Bakar, sesungguhnya tabiat itu mencuri tabiat, karakter itu mencuri karakter. Makanya kita harus duduk berkumpul dengan orang yang punya tabiat baik, supaya tabiat kita yang jelek ini hilang, ketularan tabiat dia yang baik ya. Kita lihat coba kumpul, ternyata teman saya itu Masya Allah dilok gak pernah bales ya. Lama-lama kita akan seperti itu nanti. Kenapa? Karena kita ketularan karakternya, ketularan tabiatnya. Itu kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wa kullu man jalasa khabithan do'a. Dan setiap seseorang yang duduk dengan orang keji, maka orang itu akan hilang. Maksudnya akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis itu ya. Duduk sama orang yang keji, kata beliau, akan hilang orang itu, akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama para hadirin yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab terkenal Al-Hikam dibaca di mana-mana. Ulama yang mengumpulkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikah. Ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa nasihat beliau? Beliau memberikan nasihat kepada kita, la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh, kata beliau. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Artinya kalian jangan berteman
dengan orang yang keadaannya, sifatnya, kepribadiannya tidak membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Jangan ditemani orang seperti itu. Jangan berteman dengan orang yang keadaannya itu tidak menjadikan kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata beliau. Coba kalau kita perhatikan para hadirin, ya. Kita ini kumpul sama orang yang soleh ulama. Kita diajak, ayo hadir pengajian. Masuk itu ulama, masuk masjid umpamanya. Dia kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, mengamalkan ilmunya. Nanti lama-lama kita sungkan, sing melok, mosok gak melok, akhirnya sholat kita. Padahal nggak niat sholat. Ya. Kenapa? Karena pekerjaan dia membangkitkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, dia mungkin sholat ba'diyah. Padahal kita nggak ada niat kepingin sembahyang ba'diyah. Tapi berhubung nggak enak, ya, mau sore gak sembahyang. Ya. Akhirnya kita sholat ba'diyah. Kenapa? Karena melihat orang itu sholat. Ya. Dia berangkat pakai baju putih, lama-lama kita akan kepingin beli baju putih supaya nanti kalau diajak lagi kita pakai baju sama putih paling tidak. Nah itu berarti keadaannya orang itu membangkitkan kita untuk kita tambah semangat untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita cari teman yang seperti itu, yang pekerjaannya membangkitkan kita untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Jangan berteman dengan orang yang ucapannya tidak menunjukkan, tidak membimbing kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan teman orang seperti itu. Jangan berteman yang ucapannya tidak membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kumpul sama orang ini, sampean ngerti enggak? Ternyata pahalanya orang yang sholat duha itu ngiten. Orang yang zikir, lama-lama kita kepingin zikir seperti itu. Lama-lama kita kepingin sholat duha. Ucapannya menceritakan orang-orang soleh. Oh dulu itu ada seorang yang soleh seperti ini. Oh dulu itu ada sahabat pernah kejadian seperti ini. Cerita sahabat, cerita aulia, cerita solihin. Nah ini ucapannya menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka temani orang seperti ini. Lama-lama akan tergerak hati kita kepingin menjadi orang baik. Tapi sebaliknya, duduk sama orang urusannya dunia toh. Akhirnya kita cinta dunia akhirnya. Sampai ngerti dah. Kula lagi biyen melarat. Tapi marono kerja. Wah. Akhirnya iya ya, tak coba sih caranya itu. Akhirnya kita semangat urusan dunia nanti. Kenapa? Karena motivasi urusan dunia dari orang itu. Ya. Lebih daripada itu, cerita maksiat. Lama-lama akhirnya kita kepingin maksiat. Enak urip wong iku maksiat gak ketahuan, ya. Uripe enak wae masih maksiat. Nah, akhirnya itu sebab karena kita duduk dengan orang yang keliru. Makanya para hadirin rahimakumullah, cara kita menjaga taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul dengan orang yang soleh, orang yang baik. Kita menjauhi orang-orang yang jelek, orang-orang ahli maksiat, kita jauhi itu. Kenapa? Karena nanti bisa menularkan kepada kita karakter jeleknya. Ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad